Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata, yaitu kuntilanak menyerupai dukun beranak. Tapi sebelum lanjut ke cerita, saya Sigit Nurwanto mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, dan kita langsung ke cerita. Di sini saya akan bercerita dari sudut pandang penulis. Tak perlu berlama-lama, saya akan membacakan ceritanya. Perkenalkan, namaku adalah Nunu Nugraha. Aku tinggal di Lebak, Banten. Untuk nama kampung, aku samarkan. Aku akan berbagi cerita horor. Kebetulan cerita ini adalah kisah nyata, bukan hanya horor, tapi mengerikan. Kisah ini benar-benar dialami oleh kakek dan nenekku. Tak perlu berlama-lama, aku akan mulai menceritakan kisahnya. Pada saat itu, daerah Banten, tepatnya di daerah Lebak, belum ada yang namanya listrik. Kala itu, nenekku sedang hamil tua. Tepatnya usia kehamilannya itu sudah berusia 9 bulan. Tetapi belum juga ada tanda-tanda akan melahirkan. Hingga suatu ketika, nenekku merasa mules dan ternyata dia mau melahirkan. Tepat di malam Jumat Kliwon, kakekku merasa bingung karena ini adalah malam hari. Ditambah saat itu tidak ada orang untuk menjaga nenekku. Sedangkan namanya di kampung, jarak rumah dengan rumah tetangga sangat berjauhan sekali. Ditambah lagi tidak ada orang untuk mengantar kakekku ke rumah dukun beranak tersebut. Karena mitos di Lebak, kalau menjemput dukun beranak harus ditemani, dan juga yang mau melahirkan harus didampingi, atau ada yang menemani kalau mau ditinggal menjemput dukun beranak tersebut. Karena kata orang tua dulu, takutnya diikutin kuntilanak atau diintai kuntilanak, dan kuntilanak tersebut berubah menjadi dukun beranak. Bingung bercampur was-was melihat nenekku yang terus berteriak, mulas, dan aku ingin melahirkan. Ditambah lagi mereka tinggal di sebuah dusun yang jauh dari puskesmas. Akhirnya nenekku berkata, "Tak usah bingung, Pak. Cepat panggil dukun beranak. Perutku sakit sekali. Cepat, Pak," kata nenekku sambil memegangi perutnya. Iya Bu, sabar, segera aku panggilkan dukun beranak, jawab kakekku sambil pergi. Cepat, Pak," perintah nenekku lagi. Iya Bu, jawab kakekku. Kakekku segera menyambar senter karena di luar gelap gulita. Walau dengan keadaan hati gundah karena meninggalkan nenekku sendirian di rumah, kakekku dengan berat hati tetap pergi menuju ke rumah dukun beranak tersebut. Dengan tergopoh-gopoh, kakekku menyusuri jalan desa
menuju rumah dukun beranak. Kakekku pun berlalu meninggalkan rumah menuju rumah dukun beranak tersebut. Setelah berjalan sekitar setengah jam, saat kakekku berlalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar rumah. Pada saat itu, nenekku kaget dan dia mencoba bertanya. Siapa ya? Kata nenekku. Terdengar dari balik pintu suara seorang wanita yang tak asing bagi nenekku. Aku, Neng. Masuk, Bi. Sahut nenekku pada saat itu. Nenekku kaget dan berkata dalam hatinya. Oh, cepat sekali suamiku datangnya dari tempat dukun beranak. Walau terbesit 1000 pertanyaan dan keanehan, nenekku tak berpikir macam-macam karena sakit mulas sudah memuncak, seakan sang bayi sudah tak betah lagi di dalam rahim nenekku itu. Akhirnya, nenekku menyuruh dukun beranak itu masuk untuk membantu persalinannya. Masuk aja, Bi. Cepetan. Kata nenekku saat itu. Akhirnya, pintu pun terbuka dan dukun beranak itu masuk tanpa berkata apapun. Nenekku pun kaget karena saat melihat dukun beranak itu hanya seorang diri, dia tidak bersama dengan kakekku. Dengan rasa was-was, nenekku bertanya kembali. Loh, suamiku mana, Bi? Suami kamu di belakang. Karena tadi dia datang ke rumah minta buru-buru. Akhirnya aku buru-buru. Pas aku lihat ke belakang, suami kamu tertinggal jauh. Daripada nungguin suami kamu kelamaan, aku langsung saja kemari. Jawab dukun beranak tersebut. Di tempat lain, kakekku masih menuju rumah dukun beranak. Tak disangka tak diduga. Di tengah jalan, kakekku bertemu dengan seorang perempuan tua dan seorang laki-laki. Mereka adalah pasangan suami istri. Ternyata itu adalah Bi Inah dan Abah Sarhani, yakni dukun beranak dan suaminya yang akan dijemput oleh kakekku itu. Tanpa pikir panjang, kakekku langsung memanggil mereka berdua. Bi Inah dan Abah Sarhani, alhamdulillah ketemu di jalan. Emang dari mana? Tanya kakekku sambil menampakkan wajah penasaran. Dari kampung sebelah. Di sana ada yang melahirkan. Tapi alhamdulillah sudah beres. Makanya ini mau pulang. Kamu mau kemana? Tanya balik Bi Inah. Mau ke rumah Bi Inah. Kata kakekku. Tanpa banyak bicara lagi, kakekku langsung berkata. Bi, cepetan, istriku mau melahirkan juga. Ya sudah, ayo cepat. Sahut Bi Inah. Mereka bergegas menuju rumah kakekku. Ketiganya lantas berjalan dengan langkah cepat menuju rumah kakekku. Di tengah jalan, Bi Inah dan Abah Sarhani bertanya kepada kakekku. Istrimu di rumah siapa yang nungguin? Kakekku menjawab. Aku tinggal sendirian, Bi, karena tidak ada orang dan istriku sudah gak tahan mau melahirkan. Daripada kenapa-napa dengan istriku, aku langsung pergi saja menyusul ke rumah Bi Inah. Tapi untungnya kita bertemu di jalan. Bi Inah langsung menjawab dengan nada kaget. Astagfirullahaladzim. Ayo cepat, firasatku rasa gak enak. Mereka mempercepat langkahnya menuju rumah kakekku. Begitu sampai ke rumah kakekku, alangkah terkejutnya saat Bi Inah masuk ke kamar. Bi Inah melihat sosok wanita yang menyerupai seperti Bi Inah sedang membantu persalinan nenek. Abah Sarhani, suaminya Bi Inah, terperanjak kaget karena
Melihat seseorang yang menyerupai istrinya tersebut tanpa basa-basi, ia pun membaca ayat kursi dan berkata, Dasar setan laknat, berani-beraninya kamu berubah menyerupai istriku. Ini bukan tempatmu. Jangan kau ganggu manusia dengan tipuan sihirmu, dasar jin kafir. Setelah membaca ayat kursi, sosok yang menyerupai Bi Inah itu tertawa cekikikan dan tiba-tiba terbang berubah menjadi kuntilanak dan menghilang. Saat itu, nenekku hanya menjerit-jerit kesakitan, seolah tak bergeming dengan peristiwa yang terjadi. Bi Inah yang sudah berada di dalam kamar dengan sigap membantu persalinan tersebut. Bi Inah pun berkata, Kalian berdua keluar, biar persalinannya lancar. Nanti kalau sudah bayinya lahir, akan kupanggil. Akhirnya, kakekku dan Abah Sarhani keluar, mereka berdua menunggu di luar. Suara cekikikan kuntilanak yang tadi menyerupai Bi Inah masih saja terdengar. Abah Sarhani dan kakekku pun mencari sumber tertawa tersebut. Hingga kakekku menoleh ke atas genting rumah. Alangkah kagetnya, ternyata sosok kuntilanak itu berada di atas genteng rumah, seolah penasaran menunggu kelahiran bayi. Sambil menunggu kelahiran bayinya, kakekku dan Abah Sarhani terus membacakan ayat kursi, bertujuan untuk mengusir kuntilanak yang duduk di atas genting rumah tersebut. Dengan ciri khasnya, tertawa cekikikan sangat menakutkan. Tak berapa lama, kemudian terdengar tangisan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Kakekku pun tersenyum bahagia. Segera ia menerabas masuk ke kamar, tidak sabar ingin melihat buah hatinya. Sesampainya di dalam kamar, terlihat senyum bahagia dari nenekku dan terlihat wajah ganteng seorang bayi laki-laki. Dengan hati bahagia, kakekku langsung meraih bayi laki-lakinya tersebut. Dan pada saat itu juga, Bi Inah menyuruh kakekku untuk melantunkan azan. Betapa terkejutnya, pada saat akan melantunkan azan, terdengar suara cekikikan kembali. Yang tadi menghilang kini muncul kembali dengan suara lebih menyeramkan serta suara dengan nada marah. Serahkan bayi itu padaku. Bayi itu milikku. Tanpa basa-basi, kakekku pun langsung mengumandangkan azan. Bi Inah dan Abah Sarhani juga mencoba mengusir dengan membaca ayat kursi. Tak berapa lama, terdengar jeritan suara teriakan seperti orang yang terbakar. Dan terdengar suara teriakan, Panas, panas. Aku akan kembali lagi dengan mengambil bayi itu. Suara tersebut mengecil dan kemudian menghilang. Sekarang hanya terdengar tangisan bayi yang lahir ke dunia serta siap menempuh hidup baru di dunia. Akhirnya semua berlalu. Waktu berganti, sang bayi sekarang sudah besar dan dia adalah pamanku. Alhamdulillah, saat ini dia sudah menikah dan sudah dikaruniai anak. Peristiwa itu adalah peristiwa paling menyeramkan yang dialami oleh nenekku dan kakekku. Mereka tidak akan pernah lupa akan kejadian mengerikan tersebut.